أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita selalu meminta darinya supaya kita menjadi orang yang selalu mengamalkan ilmu kita. Setelah kita menjelaskan tentang relasi antara ilmu dan amal, sampailah pembahasan kita kepada mengenal diri. Mengenal diri artinya kita berusaha untuk menfokuskan pikiran kita ke dalam diri kita sendiri. Kalau ada satu hadis yang berbunyi man arafa nafsah faqad arafa rabbah, maka hal ini bukanlah main-main. Ketika seorang nabi, ketika seorang rasul yang mengatakan perkataan ini, maka artinya mengenal diri merupakan dasar daripada kesempurnaan. Kalau seandainya kita tidak mengenal diri kita, maka jalan yang kita pilih pasti akan salah. Kalau seandainya kita tidak mengenal diri kita, ajaran yang kita pilih pasti akan salah. Kenapa? Karena pilihan manusia itu sesuai dengan tuntutan yang ia dapatkan dalam dirinya. Makanya kalau kita melihat di dunia barat, mereka mengklaim bahwa kehidupan itu hanya terbatas di dunia saja. Yang namanya ruh itu jasmani, gak ada yang namanya ruh itu ruhani. Jadi wujud yang bersifat non materi itu tidak ada. Ketika mereka sudah sampai kepada pandangan ini, maka mereka menafsirkan bahwa kehidupan manusia itu hanya terbatas di dunia saja. Para pemirsa bisa perhatikan bagaimana ketika seseorang salah memahami dirinya, dimensi dirinya, maka ia akan salah dalam menafsirkan tujuan hidupnya. Ia akan salah memilih jalan. Makanya Rasulullah SAW berulang kali menekankan tentang mengenal diri, karena pengenalan diri merupakan dasar untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa meraih kesempurnaan. Berbicara tentang mengenal diri, izinkan saya untuk menukil suatu perkataan indah dari Al-Imam Kazim alaihissalam. Beliau mengatakan, "Laisa minna man lam yuhasib nafsahu fi kulli yawmin, fa in amila hasanan istazada minhu, wa in amala sayyi'an istaghfarallaha minhu wa taba ilaih." Kata beliau, bukanlah dari kami, bukanlah dari pengikut kami, pecinta kami, seseorang yang tidak melihat dirinya setiap hari. Kenapa? Karena melihat diri merupakan satu dasar untuk bisa memperbaiki diri. Kalau seandainya seseorang tidak melihat dirinya, maka ia tidak mengenal dirinya. Ia tidak mengenal kekurangan yang ia miliki, kelebihan yang ia miliki. Orang seperti ini maka mustahil akan bisa maju. Al-Imam Kazim alaihissalam meneruskan, kalau seandainya seseorang tersebut melihat dirinya dan ia menemukan bahwa dirinya melakukan kebaikan,
maka ia akan selalu berusaha untuk menambah kebaikan tersebut. Kalau seandainya dia menemukan setiap hari dia melakukan sholat fardu tepat waktu, maka orang yang baik, orang yang sadar, ia akan berusaha menambah kebaikan. Oke, karena pada hari sebelumnya saya telah melakukan sholat fardu tepat waktu, maka pada hari ini saya akan menambahkan sholat sunnah. Pemirsa bisa melihat, orang yang sadar akan dirinya, maka ia bisa menambah kebaikan. Ia bisa berusaha dengan keras untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang belum dilakukan oleh dirinya. Kemudian kata beliau, apabila dirinya melakukan keburukan, maka dirinya akan meminta Allah untuk mengampuni dirinya. Ia akan selalu bermunajat kepada Allah supaya ia diampuni. Orang yang sadar akan kesalahannya, maka ia bisa memperbaiki. Tapi kalau seandainya orang tersebut tidak sadar akan kesalahannya, dosanya, maka mustahil ia bisa perbaiki apa yang ia lakukan. Kemudian diteruskan oleh beliau, wa taba ilayya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya seperti ini, hambanya sadar akan dirinya, sadar akan kesalahannya, kemaksiatan yang ia lakukan, maka Allah pun akan mengampuni dosanya, karena Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu zat yang pendendam. Allah Subhanahu wa taala selalu menyeru hambanya untuk kembali kepada dirinya. Kalau seandainya ada hamba yang telah jauh darinya, maka Allah selalu memberikan hidayah kepadanya. Tapi kadang manusia itu tidak mendengar hidayah Allah, tidak menghiraukan hidayah Allah, sehingga manusia tetap dalam kegelapan. Jadi tadi para pemirsa, kalau kita ingin menjadi orang yang sempurna, orang yang dicintai oleh Allah, maka kita harus mengenal diri kita. Kemudian pembahasan yang kedua, setelah kita mengetahui tentang urgensitas mengenal diri, maka perlulah kita membahas tentang faidah daripada mengenal diri. Apa sih faidah yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, dengan kita mengenal diri kita, maka kita akan bisa memahami titik lemah, titik kuat yang ada pada diri kita. Seseorang yang mengetahui tentang titik lemah dan titik kuat, maka orang ini pasti akan sukses. Dengan syarat dia harus gigih dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Makanya kalau kita melihat kepada perkataan manusia suci, kita akan menemukan bagaimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan kepada kita tentang faidah daripada mengenal diri. Kata beliau, ma'rifatul mar'i bi'uyubihi anfa'ul ma'arif. Pengetahuan seseorang tentang dirinya merupakan sebaik-baiknya pengetahuan. Kenapa? Karena dengan pengetahuan ini orang tersebut akan sampai kepada kesempurnaan, akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhi iblis yang selalu memberikan makar kepada manusia. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.